Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan terkait IT Balance Scorecard dengan studi kasus analisis penerapan konsep balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau dalam tanda kutip yang terdapat di PT XL Axiata Tbk. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sultan Bayi Baskara dengan nomor NPM 13 2022 101061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Hasbil Umam, NPM 13.2022.1.01122. Berikut paparan kami tentang studi kasus yang kami bawakan. Berikut masalah atau latar belakang yang ada dalam studi kasus kita. Seperti contoh, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, yang berbasis teknologi, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat. Tidak cukup hanya berfokus pada kinerja keuangan, perusahaan juga perlu memperhatikan kepuasan pelanggan, inovasi bisnis, serta pengembangan karyawan. Balance Scorecard hadir sebagai alat manajemen modern yang mengukur kinerja secara komprehensif dan finansial sehingga menjadi solusi efektif dalam meningkatkan daya saing. Metode penelitian kita menggunakan metode kombinasi metode, yaitu kuesioner. Kuesioner sendiri untuk mengukur perspektif pelanggan dan analisis data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Teknik ini dipadukan dengan studi pustaka dari berbagai jurnal dan buku untuk memperkaya analisis, sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan akurat. Ini hasil penelitian dan pembahasan kita. Pertama, penggunaan balance scorecard ditinjau dari aspek keuangan. Kedua, penggunaan balance scorecard ditinjau dari aspek pelanggan. Yang ketiga, penggunaan balance scorecard ditinjau dari aspek proses internal bisnis. Yang keempat, penggunaan balance scorecard ditinjau dari aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Penggunaan balance scorecard ditinjau dari aspek keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Dalam analisis keuangan di PT XL Axiata, rasio likuiditas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis ini yang diukur melalui rasio lancar dan rasio cepat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode ini, perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancarnya. Namun, mulai tahun 2015 hingga 2017 terjadi penurunan pada kedua rasio tersebut. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa perusahaan mulai mengalami tekanan likuiditas, di mana aset lancar yang tersedia semakin tidak mencukupi untuk menutupi hutang jangka pendek. Perusahaan rasio cepat juga memperlihatkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan, kekuatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin melemah. Selain rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu rasio juga menjadi fokus utama dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini mencakup pengukuran ROA, yaitu Return on Asset, Return of Equity (ROE), dan Profit Margin Ratio. Berdasarkan hasil analisis, ROA dan ROE PT XL Axiata menunjukkan penurunan yang cukup drastis dari tahun 2012 hingga 2014, bahkan mengalami nilai negatif pada tahun 2014 dan 2015 yang mencerminkan adanya kerugian operasional. Pada tahun 2014 dan 2015 adanya kerugian. Pada tahun 2016-nya
dan juga 2017 terdapat perbaikan signifikan yang tergolong masih rendah dan belum mampu menunjukkan kinerja optimal. Sementara itu, profit margin ratio juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun penjualan bersih cenderung stabil, laba bersih yang diperoleh tetap rendah, menandakan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengelola biaya dan beban operasional. Secara keseluruhan, analisis terhadap rasio likuiditas dan profitabilitas memperlihatkan bahwa PT XL Axiata perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki posisi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset serta ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan lanjutkan ke rekan teman saya. Penggunaan IT Balance Scorecard di PT XL Axiata Tbk ditinjau dari aspek pelanggan, yaitu dalam analisis aspek pelanggan menggunakan IT Balance Scorecard di PT XL Axiata Tbk menyebarkan kuesioner pada 130 responden di wilayah Tangerang Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan adalah pria 73,85% dan didomisili oleh kelompok usia produktif, khususnya umur 25 sampai 34 tahun, yaitu 59,23%. Sebagian besar pelanggan bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu 53,85%, menunjukkan bahwa layanan XL banyak digunakan oleh kalangan profesional muda. Dari segi loyalitas, sebanyak 39,23% responden telah menggunakan layanan XL selama 1 hingga 2 tahun, sementara hanya 3,08% yang menjadi pelanggan lebih dari 5 tahun. Ini menandakan bahwa perusahaan berhasil menarik pelanggan baru, namun menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas jangka panjang. Dalam pilihan provider, 70,77% responden menggunakan kartu XL, sementara 29,23% menggunakan Axis. Artinya, merek XL masih lebih dominan di antara konsumen dibandingkan Axis. Secara keseluruhan, PT XL Axiata Tbk berhasil mengembangkan basis pelanggan di kalangan usia produktif. Namun perlu fokus pada peningkatan loyalitas dan pengalaman pelanggan untuk mempertahankan pangsa pasar di masa depan. Selanjutnya yaitu IT Balance Scorecard ditinjau dari aspek proses internal bisnis. Dalam aspek proses internal bisnis, PT XL Axiata Tbk menerapkan yaitu fokus pada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua proses operasional, yang ketiga yaitu layanan purna jual. Pada tahap pertama yaitu tahap inovasi, XL Axiata secara aktif mengembangkan berbagai produk dan layanan baru untuk menarik pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan lama, seperti peluncuran aplikasi layanan sulang pulsa, kerjasama dengan platform berbasis cloud, peluncuran kartu perdana berbasis aplikasi sosial, hingga mengembangkan layanan XL Tunai dan XL Home. Perusahaan juga memperluas jangkauan jaringan dengan menambah BTS untuk menjangkau daerah pelosok. Yang kedua, dalam proses operasional, XL memanfaatkan akses yang ada secara optimal untuk mendukung layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir yaitu yang ketiga, dalam layanan purna jual, XL menyediakan berbagai fasilitas seperti
hotline telepon, layanan media sosial, dan gerai rental guna menerima serta menangani keluhan, saran, atau kritik pelanggan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa penerapan IT Balance Scorecard dalam perspektif proses internal bisnis mampu mendorong inovasi, meningkatkan operasional, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan sehingga mendukung tercapainya tujuan strategi. Yang terakhir yaitu penggunaan IT Balance Scorecard ditinjau dari aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, PT XL Axiata Tbk memfokuskan utama pada peningkatan kepuasan karyawan dan produktivitas karyawan. Untuk menjaga kepuasan karyawan, XL Axiata mengembangkan berbagai program pelatihan yang mendukung transformasi digital seperti IMD Pathfinder, Pathbuilder, Fashion Builder Path, IM Ready Workshop, dan Digital Jam, serta pelatihan fungsional di bidang IT, penjualan, pemasaran, dan kepemimpinan. Di sisi retensi, perusahaan menerapkan sistem remunerasi berbagai prinsip 3P, yaitu possession, person, dan promense, yaitu menyediakan program pensiun melalui kontribusi ke BPJS. Selain itu, dalam menjaga produktivitas karyawan, XL Axiata fokus pada peningkatan kompetensi dan optimalisasi sumber daya manusia melalui pembelajaran mandiri, pelatihan, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri telekomunikasi masa kini. Upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu sekaligus mendorong pencapaian tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan, penerapan IT Balance Scorecard di PT XL Axiata ini memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif. Perspektif keuangan menunjukkan fluktuasi namun ada perbaikan. Sementara perspektif pelanggan mencerminkan tingkat kepuasan yang cukup baik. Dalam proses internal bisnis, inovasi produk dan layanan terus dikembangkan untuk mempertahankan pelanggan. Pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan fokus meningkatkan kompetensi, retensi, dan produktivitas karyawan. Secara keseluruhan, IT Balance Scorecard membantu perusahaan mencapai tujuan strategis lebih efektif.